Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Malam itu, hujan rintik turun membasahi aspal yang membentang sunyi. Rian memegang kemudi dengan erat, matanya fokus menatap jalanan yang hanya diterangi sorot lampu mobil. Kabut mulai turun perlahan, menyelimuti sisi kiri dan kanan, membuat pohon-pohon tinggi di sepanjang jalan terlihat seperti bayangan hitam yang bergerak samar. Di kursi penumpang, Wulan menggigil, bukan karena udara dingin dari AC, tetapi karena perasaan gelisah yang sejak tadi menghantuinya. "Kenapa sih harus lewat sini?" gumamnya, mencoba mengusir kecemasan yang semakin besar dalam dirinya. Budi, yang duduk di belakang, tertawa kecil. "Karena ini jalan tercepat, Wul. Kalau muter lewat jalur biasa, kita bisa sampai pagi di Jakarta." Andi, yang sibuk memainkan ponselnya, menghela napas. "Lagian, masa sih kamu percaya sama cerita-cerita horor tentang alas roban? Udah sering lewat sini, gak pernah kejadian apa-apa." Wulan tetap merasa tidak nyaman. Matanya menatap keluar jendela, ke arah pohon-pohon besar yang seolah berdiri sebagai penjaga hutan yang tak bersuara. Angin malam berdesir melewati celah-celah dedaunan, menciptakan bisikan samar yang terdengar seperti suara lirih seseorang memanggil. Tiba-tiba, suara petir menggelegar, membuat Wulan tersentak. Dalam sekejap, hujan turun lebih deras, menghantam kaca depan mobil dengan ritme yang tak beraturan. Rian memperlambat laju kendaraan, berusaha tetap fokus di jalan yang semakin licin. "Sial, semoga gak ada yang aneh-aneh," gumamnya pelan. Ketegangan semakin terasa saat mereka melewati sebuah tikungan tajam. Di sisi jalan, tampak sebuah papan peringatan tua yang nyaris tertutup lumut. Tulisan di atasnya samar, tetapi masih bisa terbaca. "Hati-hati, banyak kecelakaan di jalur ini." Mendadak, mobil berguncang hebat, seolah-olah sesuatu menghantam bagian bawahnya. Rian menginjak rem dengan refleks, membuat tubuh mereka terdorong ke depan. Hujan terus mengguyur tanpa ampun, sementara suara angin makin kencang, berdesir di antara pepohonan yang melambai seolah menyaksikan mereka. "Apaan tadi?" suara Budi penuh waspada. Ia menoleh ke belakang, tetapi tak ada apa-apa di jalan. Hanya kabut tebal yang menggantung di udara, menutupi pandangan. Andi menelan ludah, tangannya menggenggam erat kursi di depannya. "Jangan turun. Kita gak tahu ada apa di luar sana," suaranya hampir berbisik. Rian merasakan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia menatap lurus ke depan, ke jalanan yang semakin terasa mencekam, tanpa menyadari bahwa di kejauhan, bayangan hitam berdiri di tengah kabut. Diam, tak bergerak, menunggu. Hujan masih mengguyur deras ketika Rian akhirnya memutuskan untuk melajukan mobil perlahan. Jantungnya masih berdegup kencang setelah guncangan tadi, tapi ia berusaha mengabaikannya. Di dalam kabin, suasana hening, hanya suara wiper yang bergerak maju mundur melawan derasnya hujan. Wulan masih memeluk tubuhnya sendiri, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa ratus meter ke depan, samar-samar terlihat cahaya lampu dari sebuah bangunan kecil di pinggir jalan. Sebuah warung sederhana berdiri di bawah rindangnya pohon jati, satu-satunya tanda kehidupan di tengah perjalanan yang sepi itu. Tanpa pikir panjang, Rian membelokkan mobil ke sana. "Kita berhenti sebentar. Gue mau pastiin mobil gak ada masalah," ujarnya, berusaha menutupi kegelisahannya. Begitu mesin mobil dimatikan, udara di sekitar terasa lebih dingin. Hujan mulai mereda, menyisakan gemericik air yang jatuh dari dedaunan. Mereka keluar satu persatu, berjalan menuju warung yang pintunya setengah terbuka. Aroma kopi hitam menyambut mereka, bercampur dengan bau tanah basah yang menusuk hidung. Di dalam, seorang pria tua duduk di balik meja kayu, mengenakan baju lusuh dan sarung yang sudah pudar warnanya. Wajahnya berkerut dalam, matanya tajam namun menyiratkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia menatap mereka lekat-lekat saat mereka masuk, seolah bisa membaca sesuatu yang tersembunyi di balik sorot mata masing-masing. "Dari mana, Nak?" suara pria tua itu serak, penuh kehati-hatian. Rian menarik napas, mencoba bersikap biasa. "Dari Semarang, Pak. Mau ke Jakarta. Tapi tadi mobil kami kayak nabrak sesuatu di jalan." Pria tua itu diam sejenak, mengedarkan pandangannya keluar jendela, ke arah jalanan yang perlahan tertutup kabut kembali. "Kalian lewat alas roban malam-malam?"
Kalian tidak seharusnya berhenti, katanya lirih, lalu menyesap kopinya dengan perlahan. Wulan merinding mendengar kata-kata itu. Ia menoleh ke arah Rian, berharap ada jawaban yang bisa menenangkan hatinya. Tapi sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, pria tua itu melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. Apakah kalian melihat sesuatu di jalan? Seketika, mereka saling berpandangan. Andi menelan ludah, sementara Budi mengalihkan pandangan keluar. Tak ada yang ingin menjawab, tapi mereka sudah cukup sebagai jawaban. Pria tua itu menarik napas panjang, lalu menggeleng pelan. Kalau kalian sudah melihat sesuatu, maka mereka juga sudah melihat kalian. Hening. Kata-kata pria tua itu menggantung di udara, menyisakan ketegangan yang merayap di dada mereka. Wulan menggenggam lengan Rian erat, napasnya memburu. Di luar, hujan sudah berhenti, tapi udara terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Rian mencoba mengabaikan rasa tak nyaman yang mulai menggerogoti pikirannya. "Pak, maksud Bapak apa?" tanya Budi. Suaranya terdengar sedikit bergetar. Pria tua itu mengangkat wajahnya perlahan, menatap mereka satu persatu dengan sorot mata yang seakan mampu menembus isi kepala. Di hutan itu, jika kalian melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada, berarti kalian telah menarik perhatian mereka. Sekali mereka melihat kalian, mereka tidak akan melepaskan. Rian tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. "Ah, kami hanya lewat, Pak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Ia berusaha terdengar yakin, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Pria tua itu hanya menghela napas dan kembali menyeruput kopinya. "Jangan berhenti lagi. Jangan menoleh jika mendengar sesuatu," katanya pelan, tapi tegas. Merasa tidak ingin berlama-lama, Rian akhirnya mengajak yang lain untuk pergi. Mereka berterima kasih pada pria tua itu, lalu berjalan keluar dari warung dengan perasaan tidak menentu. Saat mereka kembali ke mobil, kabut semakin tebal, seolah merayap perlahan dan menelan jalanan di depan mereka. Rian menyalakan mesin mobil. Namun, yang terdengar hanya suara ceklek yang berulang-ulang, tanpa tanda-tanda mesin menyala. Ia mengerutkan kening, mencoba lagi, tapi hasilnya sama. "Sial, kenapa mobilnya gak mau nyala?" gerutu Rian, sementara Wulan semakin gelisah di kursinya. Budi dan Andi saling berpandangan, mencoba tetap tenang. "Coba cek mesinnya, mungkin ada kabel yang longgar," usul Andi. Rian menghela napas berat, lalu membuka pintu dan turun. Begitu kap mesin terangkat, uap panas langsung menyembur keluar. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan yang menarik perhatiannya. Di bawah sorotan lampu depan, samar-samar terlihat jejak kaki basah, mengarah tepat ke mobil mereka. Rian terpaku menatap jejak kaki basah yang berceceran di aspal, mengarah lurus ke mobil mereka. Jejak itu terlihat jelas di bawah sorot lampu, seolah seseorang bertelanjang kaki berjalan di tengah hujan tadi. Tetapi anehnya, tak ada satupun dari mereka yang keluar mobil sebelum ini. Jantungnya berdegup kencang. "Ini dari mana?" bisiknya, hampir tak terdengar. Budi yang ikut turun melihat jejak itu dan langsung bergidik. "Jangan bercanda, ini gak lucu." Ia menoleh ke arah hutan di sisi jalan, berharap tak ada sosok yang tiba-tiba muncul dari balik kabut tebal. Wulan di dalam mobil semakin panik. Ia menggenggam lengan Andi erat, matanya liar menatap ke sekeliling. "Kita gak boleh di sini lebih lama. Aku gak suka tempat ini." Suaranya bergetar. Rian mencoba menenangkan diri dan kembali ke kemudi. Ia menyalakan mesin lagi, tapi tetap tak ada respons. Seolah mobil mereka benar-benar tak ingin bergerak dari tempat ini. Andi mengetuk kaca dari dalam. "Bro, kita cari bantuan aja. Gak mungkin diam di sini terus." Rian menghela napas berat. "Iya, oke. Ada rumah atau warung lain di sekitar sini?" Budi menoleh ke sisi jalan yang gelap, matanya menangkap bayangan samar sebuah bangunan kecil yang nyaris tertutup dedaunan. Cahaya lampu redup tampak berkelip di dalamnya. "Itu, ada gubuk di sana." Tanpa banyak pilihan, Rian, Budi, dan Andi memutuskan untuk pergi ke gubuk itu, meninggalkan Wulan sendirian di dalam mobil. "Kunci pintu, jangan buka jendela. Kalau ada apa-apa, klakson," pesan Rian sebelum pergi. Mereka bertiga melangkah perlahan mendekati gubuk yang tampak reot. Pintu kayunya sedikit terbuka, angin berdesir menerobos celah-celahnya. Di dalam, mereka melihat seorang pria tua duduk membelakangi mereka, tubuhnya membungkuk di dekat tungku perapian yang redup. "Pak, maaf, kami butuh bantuan. Mobil kami mogok di jalan." Suara Rian bergetar, mencoba menahan rasa aneh yang mulai merayap di tubuhnya. Pria tua itu tidak langsung menoleh. Ia hanya diam,
seolah tidak mendengar. Namun, perlahan-lahan, tubuhnya bergetar halus, sebelum akhirnya mengeluarkan suara lirih, hampir seperti bisikan. Kalian tidak seharusnya di sini. Suasana di dalam gubuk itu begitu menyesakan. Udara terasa lebih berat, seolah mereka baru saja melangkah ke dunia lain yang asing dan penuh rahasia. Pria tua di dekat perapian masih membelakangi mereka. Tubuhnya bergetar seperti sedang menahan sesuatu. Api yang menyala redup di tungku menampilkan bayangan-bayangan aneh di dinding, membuat semuanya terasa semakin tidak wajar. Kami butuh bantuan, Pak. Mobil kami mogok di tengah jalan, kata Rian lagi. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Matanya tak lepas dari punggung pria tua itu, berharap mendapat jawaban yang bisa memberi mereka sedikit rasa aman. Pria itu akhirnya bergerak. Lehernya berputar lebih dulu, sebelum tubuhnya mengikuti. Gerakannya terasa kaku dan tidak alami. Wajahnya dipenuhi keriput, kulitnya pucat seperti orang yang sudah lama tak melihat cahaya matahari. Matanya cekung dan merah, bibirnya bergetar sebelum akhirnya membuka suara. Kalian membawa mereka ke sini. Mereka mengikutimu, suaranya parau dan nyaris berbisik. Rian merinding. Budi menelan ludah, sementara Andi melangkah mundur tanpa sadar. Siapa, Pak? Tanya Budi, meskipun ia sendiri ragu apakah ia ingin mendengar jawabannya. Pria tua itu tak menjawab. Ia hanya mengangkat jari gemetar dan menunjuk ke arah luar jendela. Mereka bertiga menoleh bersamaan, dan saat itu juga, darah mereka terasa membeku. Di luar, di balik kabut yang menggantung di udara, sesosok bayangan berdiri diam di dekat mobil mereka. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri kaku, memandang ke arah Wulan yang ada di dalam mobil. Wulan, yang awalnya hanya duduk cemas menunggu di dalam mobil, mulai merasa sesuatu yang aneh. Suasana di luar begitu sunyi, terlalu sunyi. Angin yang tadinya berdesir perlahan seolah berhenti sama sekali. Ia memeluk tubuhnya sendiri, merasa udara di dalam mobil mendadak lebih dingin. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar suara tangisan lirih seorang anak kecil. Matanya melebar, tubuhnya menegang. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah berasal dari kursi belakang mobil. Tangisan itu makin jelas, terdengar memilukan, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, ia perlahan menoleh ke kaca spion dalam untuk melihat ke belakang. Dan di sana, di sudut kursi belakang, sesosok anak kecil dengan wajah pucat dan mata hitam pekat menatapnya lekat-lekat. Mulut anak itu bergerak, mengeluarkan suara parau yang tak seharusnya dimiliki seorang bocah. Jangan pergi. Jeritan Wulan memecah kesunyian malam, menggema di tengah hutan alas roban yang menyimpan lebih banyak kengerian daripada yang mereka bayangkan. Jeritan Wulan mengoyak keheningan malam, membuat Rian, Budi, dan Andi sontak berlari keluar dari gubuk. Langkah mereka terburu-buru, hampir tersandung di tanah yang basah. Kabut semakin tebal, menyelimuti udara dengan rasa mencekam yang tak bisa dijelaskan. Begitu sampai di mobil, mereka mendapati Wulan terduduk gemetar di kursinya. Matanya kosong, bibirnya bergetar tanpa suara, dan wajahnya pucat seperti tak ada darah yang mengalir. Rian segera membuka pintu, mengguncang bahu Wulan dengan panik. Wulan! Hei! Lo kenapa? Wulan masih terguncang. Nafasnya tersengal, seolah baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Perlahan, tangannya terangkat, menunjuk ke kursi belakang mobil. Rian mengikuti arah jari itu, menoleh dengan hati-hati. Kursi belakang tampak kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada anak kecil seperti yang Wulan lihat. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kursi itu basah, seolah seseorang baru saja duduk di sana. Dan lebih mengerikan lagi, ada bekas tangan kecil yang menempel di kaca jendela belakang. Bekasnya samar tapi nyata. Budi dan Andi menelan ludah, saling berpandangan dengan ketakutan. Kita harus pergi dari sini sekarang juga, seru Andi. Rian mengangguk, menyalakan mesin mobil dengan tangan yang sedikit gemetar. Kali ini, mesin langsung menyala. Tanpa pikir panjang, ia langsung menginjak pedal gas, membawa mereka keluar dari tempat terkutuk itu. Mobil melaju kencang menembus jalanan hutan yang sepi. Tapi suasana di dalam mobil masih terasa tidak wajar. Wulan belum berbicara sepatah kata pun, hanya menatap lurus ke depan dengan ekspresi kosong. Sementara di luar, kabut semakin tebal, membuat pohon-pohon di pinggir jalan tampak seperti bayangan tinggi yang bergerak sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan dari bagasi belakang mobil. Tok, tok, tok. Semua terdiam. Wulan menutup mulutnya, menahan isakan tangis. Rian mencengkeram setir lebih kuat, mencoba tidak panik. Ketukan itu terdengar lagi,
kali ini lebih keras. Andi, dengan wajah penuh ketakutan, berbisik, "Jangan lihat ke belakang." Tapi sesuatu dalam diri Rian berkata sebaliknya. Dengan tangan gemetar, ia mengalihkan pandangannya ke kaca spion dalam. Dan saat itu juga, jantungnya seakan berhenti berdetak. Karena di kaca spion, tepat di belakang mobil mereka, tampak sosok perempuan berambut panjang dengan mata hitam kosong, duduk diam di atas bagasi, menatap mereka tanpa ekspresi. Rian mencengkeram setir dengan erat. Napasnya tersengal saat melihat sosok perempuan itu di kaca spion. Jantungnya berdebar begitu keras hingga terasa menyakitkan di dada. Wajah perempuan itu pucat, matanya kosong, seolah menembus ke dalam jiwanya. Rambut panjangnya tampak basah, meneteskan sesuatu yang menyerupai air, atau mungkin darah. "Rian, jangan lihat ke belakang," suara Andi penuh kepanikan, tapi sudah terlambat. Tiba-tiba, mobil bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang melompat ke atasnya. Wulan menjerit histeris, tubuhnya gemetar hebat. Dari atas atap mobil, terdengar suara gesekan kuku panjang yang mencakar logam. Bunyinya mengiris seperti pisau tajam menggores kaca. "Cepat! Gaspol!" teriak Budi, wajahnya pucat pasi. Tanpa berpikir dua kali, Rian menekan pedal gas sekuat tenaga. Mobil melesat kencang menembus kabut, roda-rodanya menggilas jalanan basah dengan kecepatan tinggi. Namun, suara di atas mobil masih terdengar, seperti sesuatu yang sedang merayap, berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Wulan memeluk dirinya sendiri, bibirnya bergetar. "Dia masih di sana, dia masih di sana," bisiknya berulang-ulang. Andi menoleh ke kaca samping dan tiba-tiba wajahnya berubah ketakutan. "Astaga, lihat jalanan di depan." Rian mengalihkan pandangannya dan tubuhnya langsung membeku. Di tengah jalan yang sepi itu, berdiri bayangan hitam tinggi dengan postur tubuh yang tidak wajar. Matanya bersinar merah dalam gelap, tubuhnya seperti berdenyut-denyut dengan gerakan aneh. Makhluk itu berdiri diam, seolah menunggu mereka mendekat. "Tahan setirnya, jangan berhenti," teriak Budi. Rian tak punya pilihan. Ia menguatkan diri dan tetap menginjak pedal gas. Dalam hitungan detik, mobil menerjang ke arah bayangan itu. Namun, tepat sebelum mereka menabraknya, sosok itu lenyap begitu saja. Tapi saat mereka berpikir semuanya sudah berakhir, terdengar suara tertawa kecil dari dalam mobil. Suara itu lirih, tetapi jelas berasal dari kursi belakang. Dengan tangan gemetar, Rian melirik kaca spion dalam. Dan di sana, tepat di antara mereka, sesosok bocah kecil dengan senyum lebar dan mata menghitam duduk diam, menatap mereka satu persatu. Suasana di dalam mobil berubah drastis. Suara tawa kecil itu menggema di antara mereka. Menggema seperti berasal dari sudut-sudut gelap yang tak terlihat. Rian menahan napas, tangannya gemetar di atas setir. Ia tak berani menoleh, tak sanggup memastikan apakah sosok itu benar-benar ada di sana atau hanya permainan pikirannya. Wulan mulai terisak pelan, tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup telinganya seolah ingin mengusir suara yang terus terdengar. Andi mencengkeram kursinya erat, rahangnya mengatup, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Budi menoleh perlahan ke kursi belakang, meski hatinya berteriak untuk tidak melakukannya. Dan di sana, bocah itu masih duduk diam. Matanya yang hitam pekat seperti lubang tanpa dasar menatap mereka satu persatu. Wajahnya pucat, mulutnya menyunggingkan senyum yang tidak wajar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Ia tertawa kecil, tapi suara tawanya tidak berasal dari mulutnya, seolah bergema dari seluruh ruangan mobil, mengisi setiap celah udara dengan bisikan mengerikan. "Siapa? Siapa kamu?" Suara Wulan bergetar, hampir tak terdengar. Bocah itu memiringkan kepalanya, senyumnya semakin melebar. "Aku hanya ingin ikut," jawabnya dengan suara serak yang menusuk telinga. "Jangan tinggalkan aku sendirian di sini." Rian merasa dadanya sesak. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia menginjak pedal gas lebih dalam, berharap jika mereka menjauh dari tempat ini, semuanya akan kembali normal. Tapi anehnya, kecepatan mobil tak bertambah. Seolah ada sesuatu yang menahannya, mencegah mereka pergi. Tiba-tiba, kaca jendela belakang mobil berembun, seolah ada napas seseorang di sana. Perlahan, dari balik embun itu, muncul tulisan yang terbentuk dengan sendirinya, "Jangan menoleh." Andi melihatnya lebih dulu, wajahnya langsung memucat. "Jangan menoleh. Jangan lihat ke belakang, apapun yang terjadi," serunya panik. Namun, seolah mendengar larangan itu, bocah kecil itu justru terkikik. Ia menempelkan jemarinya yang kurus ke bibirnya,
memberi isyarat untuk diam, lalu berbisik pelan, "Dia sudah di sini." Dan saat itu juga, udara di dalam mobil berubah. Aroma anyir tiba-tiba memenuhi ruangan, hawa dingin menyelimuti mereka seperti kabut yang merayap masuk. Di kaca spion, Rian melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Bayangan seorang wanita berambut panjang dengan wajah rusak, berdiri tepat di belakang Wulan, menempelkan wajahnya yang membusuk di sisi kepalanya. Wulan yang merasakan napas dingin di tengkuknya langsung menjerit histeris. Tangannya mencakar udara, mencoba mengusir sesuatu yang tak terlihat oleh matanya. Rian tak berpikir panjang, ia membanting setir ke kanan. Mobil oleng hebat, menabrak sesuatu di pinggir jalan dan terguling. Semuanya berubah menjadi kekacauan. Jeritan mereka bercampur dengan suara kaca pecah dan benturan keras. Dunia terasa berputar, sebelum akhirnya segalanya gelap. Lalu, hanya ada keheningan. Keheningan yang mengikuti kecelakaan itu begitu pekat, seolah dunia telah kehilangan suaranya. Bau tanah basah dan bensin menyengat memenuhi udara. Rian membuka matanya perlahan, kesadarannya masih samar. Kepalanya terasa berat, denyut sakit menusuk di pelipisnya. Dalam cahaya remang, ia bisa melihat mobil mereka terbalik, kaca-kaca berserakan, dan suara mesin yang masih berderak lemah. Ia mencoba bergerak, merasakan sesuatu yang hangat dan lengket di dahinya. Darah. Napasnya tersengal saat ia memanggil dengan suara serak. "Budi, Andi, Wulan." Tak ada jawaban. Panik mulai menjalar di dadanya. Ia berusaha merangkak keluar dari mobil. Tubuhnya terasa kaku dan berat. Saat akhirnya ia berhasil berdiri, matanya langsung mencari teman-temannya. Budi tergeletak tak jauh dari mobil. Tubuhnya tak bergerak. Andi terduduk di tanah, tampak linglung, sementara Wulan tidak ada. Jantung Rian berdegup semakin cepat. "Wulan!" teriaknya. Suaranya menggema di dalam hutan yang mencekam. Lalu terdengar sesuatu. Suara napas, atau lebih tepatnya, isakan lirih dari dalam hutan. Tanpa pikir panjang, Rian berlari ke arah suara itu. Kakinya goyah, setiap langkah terasa berat, tapi ia tak peduli. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, semakin dingin udara di sekitarnya. Pohon-pohon menjulang tinggi, seolah mengawasinya. Kemudian ia melihatnya, Wulan berdiri di tengah kegelapan, membelakanginya. Tubuhnya gemetar, rambut panjangnya berantakan, gaunnya yang robek tampak kotor oleh tanah dan darah. Rian mendekatinya dengan hati-hati. "Wulan, syukurlah kau selamat," katanya dengan suara pelan, berusaha menenangkan diri. Tapi Wulan tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, bahunya naik turun pelan seolah sedang bernapas dalam ketakutan. Rian mengulurkan tangannya, hendak menyentuh bahu Wulan. "Hei, ini aku, Rian. Kita harus keluar dari sini." Namun, saat jemarinya hampir menyentuhnya, tubuh Wulan tiba-tiba tersentak kaku. Lalu, dengan gerakan yang mustahil bagi manusia, kepalanya perlahan berputar, tanpa menggerakkan tubuhnya. Mata Wulan kini menatap langsung ke arahnya, kosong dan hitam pekat seperti jurang tanpa dasar. Bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar hingga rahangnya tampak meregang tak wajar. Dan kemudian, dari dalam mulutnya yang menganga, terdengar suara yang bukan miliknya, suara tertawa anak kecil. Rian membeku. Kengerian menjalar dari ujung kakinya hingga ke tengkuk, membuat tubuhnya sulit bergerak. Mata hitam pekat Wulan menatapnya tajam, seolah menembus jiwanya. Senyum lebar itu tidak wajar, terlalu melebar hingga hampir membelah wajahnya. Lalu, suara tawa anak kecil kembali terdengar, bukan dari mulut Wulan, tapi dari dalam tubuhnya, bergema seperti berasal dari ruang kosong yang dalam. Perlahan, Wulan melangkah maju. Gerakannya tersentak, seperti boneka yang ditarik benang. Setiap langkahnya diiringi suara gemeretak aneh, seperti tulang yang bergeser. "Rian," suara yang keluar dari bibirnya berlapis. Satu suara Wulan, tapi yang lain terdengar lebih dalam, lebih tua, lebih menyeramkan. Rian mundur dengan napas tersengal, matanya mencari jalan keluar dari kegelapan hutan. Tapi dimanapun ia menoleh, hanya ada pepohonan tinggi yang membentuk labirin tanpa ujung. Tidak ada jalan kembali. Tiba-tiba, Wulan bergerak cepat, terlalu cepat. Dalam sekejap, ia sudah tepat di hadapan Rian. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajahnya. Rian bisa mencium bau busuk yang keluar dari mulutnya, seperti bangkai yang telah membusuk selama berminggu-minggu. "Kenapa kau meninggalkanku?" bisiknya. Suaranya kini terdengar seperti suara seorang anak kecil yang terluka. Rian ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Matanya melebar saat melihat sesuatu di dalam bola mata hitam Wulan.
refleksi wajahnya sendiri, tapi bukan dirinya. Wajahnya yang terpantul di sana terlihat membusuk, kulitnya mengelupas, matanya kosong. Seolah yang ia lihat adalah dirinya di masa depan, atau dirinya yang sudah mati. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkram bahunya dari belakang. Rian tersentak dan berbalik dengan cepat. Itu Budi dan Andi. Wajah mereka masih penuh luka, tapi mereka terlihat hidup, dan yang paling penting, mereka masih sadar. Andi, Budi, tolong, suara Rian nyaris tak keluar. Tanpa berkata apapun, Andi menarik tangan Rian dengan paksa. Lari! Mereka bertiga berlari secepat mungkin, menembus pepohonan dan akar-akar yang menjulur dari tanah. Nafas mereka tersengal, dada mereka terasa seperti terbakar. Tapi suara tawa itu, suara tawa anak kecil itu masih mengikuti mereka, bergema di antara pepohonan, semakin lama semakin keras, semakin dekat. Rian menoleh ke belakang sejenak, dan saat itu juga, ia melihat Wulan, atau makhluk yang menyerupainya, berdiri diam di kejauhan. Ia tidak mengejar mereka, hanya menatap, dengan kepala yang perlahan-lahan miring ke satu sisi hingga terdengar bunyi patahan tulang. Dan kemudian, dengan suara yang nyaris seperti nyanyian, ia berkata, kalian tidak akan pernah bisa pergi. Bab 11. Jalan yang tidak berujung. Langkah mereka terhuyung di antara pepohonan, napas tersengal seiring dengan ketakutan yang terus mencengkeram. Rian, Budi, dan Andi berlari tanpa arah, hanya berharap bisa keluar dari kegelapan yang seakan semakin menelan mereka. Di belakang, suara tawa bocah kecil itu masih terdengar, menggema seakan berasal dari semua arah. Aku nggak mau mati di sini, seru Budi dengan suara gemetar. Kakinya tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah, membuatnya hampir jatuh. Rian meraih tangannya, menariknya kembali berdiri. Tidak ada waktu untuk berhenti. Tidak ada waktu untuk bernapas. Mereka terus berlari, menerobos dedaunan dan semak-semak yang terasa semakin lebat. Tapi sesuatu yang aneh terjadi, meskipun mereka sudah berlari begitu jauh, mereka terus kembali ke jalan yang sama. Pohon besar dengan akar menjalar yang mereka lewati beberapa menit lalu, kini ada di hadapan mereka lagi. Andi terhenti, tubuhnya gemetar. Ini nggak mungkin, suaranya dipenuhi keputusasaan. Rian merasakan hawa dingin merayap di kulitnya. Mereka terjebak. Hutan ini tidak hanya sekadar gelap dan menyeramkan. Hutan ini hidup, menyesatkan mereka seperti tikus dalam labirin tanpa jalan keluar. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar di belakang mereka. Perlahan, mereka berbalik dan melihat Wulan berdiri di sana. Ia tidak lagi tersenyum. Matanya tetap hitam, tapi kini di pipinya mengalir air mata darah. Ia menatap mereka dengan ekspresi penuh kepedihan. Kalian mau meninggalkanku? Lagi, suaranya bergetar, lirih, tapi jelas terdengar dalam kesunyian. Budi mundur beberapa langkah, tubuhnya menggigil. Itu bukan Wulan. Itu bukan Wulan, bisiknya putus asa. Tapi Wulan, atau makhluk yang menyerupainya, perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka. Kalau kalian ingin pergi, maka salah satu dari kalian harus tinggal. Saat itu juga, tanah di sekitar mereka bergetar. Dari balik akar-akar yang menjalar, muncul tangan-tangan pucat yang mencengkeram tanah, seolah mencoba keluar dari dalam bumi. Suara erangan memenuhi udara, membuat dada mereka semakin sesak. Rian menatap Wulan dengan ketakutan, lalu pada kedua sahabatnya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan. Karena hutan ini tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan selamat. Tanah terus bergetar, tangan-tangan pucat keluar dari dalam bumi, merangkak seperti mayat hidup yang baru terbangun dari tidur panjangnya. Erangan memilukan terdengar dari segala arah, menciptakan simfoni kematian yang membuat Rian, Budi, dan Andi semakin terdesak. Wulan masih berdiri di tempatnya, dengan mata hitam yang kini dipenuhi kesedihan yang dalam. Pilihlah, bisiknya. Salah satu dari kalian harus tinggal. Jantung Rian berdegup kencang, pikirannya kacau. Ia menatap kedua sahabatnya, mencari jawaban dalam kepanikan yang melanda. Budi menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Sementara Andi menatap Wulan dengan penuh amarah. Kami tidak akan menyerahkan siapapun, serunya, meski suaranya bergetar. Namun, suara tawa kecil itu kembali terdengar, tawa bocah yang telah menghantui mereka sejak awal. Dari balik tubuh Wulan, sosok kecil itu muncul. Ia mengenakan pakaian putih kotor, rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya, dua lubang hitam yang dalam, kosong, tanpa cahaya kehidupan. Ada yang harus tinggal,
Suara bocah itu terdengar seperti bisikan yang menggema, seolah berasal dari dalam kepala mereka sendiri. Tiba-tiba, akar-akar hitam menjalar dari tanah, membelit kaki Budi. Ia berteriak, berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Rian dan Andi mencoba menariknya, tapi seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka. "Pergi!" teriak Budi, air mata mengalir di wajahnya. "Tinggalkan aku. Kalian harus keluar dari sini." Rian menggeleng keras, tidak ingin menerima kenyataan ini. Tapi akar-akar itu semakin membelit, merayap ke tubuh Budi, menariknya lebih dalam ke dalam tanah yang retak. Wulan menatapnya dengan mata yang kini penuh dengan kepedihan, seolah mengerti bahwa ini bukan pilihannya, melainkan kehendak hutan itu sendiri. Andi menjerit putus asa, tapi dalam sekejap, tubuh Budi sudah tertelan bumi. Tidak ada jejak yang tersisa, seolah ia tidak pernah ada di sana. Hening. Rian dan Andi berdiri terpaku, napas mereka tersengal. Wulan menundukkan kepala, lalu tanpa kata-kata, ia perlahan menghilang bersama kabut, meninggalkan mereka sendirian. Dan saat itu juga, suara tawa bocah itu menghilang. Udara yang dingin perlahan menghangat, suara hutan kembali terdengar normal. Akar-akar yang menjalar lenyap, seolah tidak pernah ada. Lalu, di kejauhan, mereka melihatnya, jalan beraspal yang selama ini mereka cari. Dengan air mata yang masih mengalir di wajah mereka, Rian dan Andi melangkah pergi, meninggalkan hutan terkutuk itu, dengan hati yang hancur, dan janji yang terpatri di dalam jiwa mereka. Mereka akan kembali untuk Budi. Suatu saat nanti, mereka berjalan terseok-seok di sepanjang jalan beraspal yang terasa begitu asing, meskipun itu seharusnya jalur yang mereka lalui sebelumnya. Kegelapan masih menyelimuti alas roban, tapi kali ini berbeda. Bukan kegelapan yang menyembunyikan sesuatu, melainkan kegelapan yang baru saja mengenyahkan mereka. Rian dan Andi masih bisa merasakan napas mereka sendiri, masih bisa mendengar suara daun kering yang mereka injak, tapi semuanya terasa kosong. Langkah mereka berat, seolah beban yang tak terlihat menggantung di tubuh mereka. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menangis. Hanya suara serangga malam yang berbisik di antara dedaunan. Budi sudah tiada. Rian tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya mimpi buruk, bahwa ketika matahari terbit, mereka akan terbangun di dalam mobil, lengkap bertiga, dengan Wulan yang kembali menjadi dirinya sendiri. Tapi luka di tubuhnya nyata. Rasa lelah yang menusuk hingga ke tulang nyata. "Andi, kita harus kembali," gumam Rian tiba-tiba. Andi berhenti melangkah, menoleh dengan tatapan kosong. Matanya merah, napasnya pendek-pendek. "Kembali?" Suaranya serak. "Untuk apa? Kau mau mati juga?" Rian mengepalkan tangan, menahan gemetar yang mulai merayapi tubuhnya. "Budi masih ada di sana. Aku yakin dia masih hidup. Hutan itu tidak membunuhnya, Andi. Hutan itu hanya mengambilnya." Andi tertawa kecil, tawa yang hampa dan getir. "Dan kau pikir kita bisa mengambilnya kembali? Kita bahkan nyaris tidak keluar hidup-hidup." Ia mengusap wajahnya dengan kasar, lalu melanjutkan langkahnya. "Aku nggak mau dengar ini. Kita harus pergi dari sini. Sekarang." Tapi Rian tetap berdiri di tempatnya, menatap ke arah gelap hutan yang seakan berdenyut pelan. Ia merasa seolah sesuatu di sana masih mengawasinya. Ada perasaan tak selesai yang menyesakkan dadanya. Dan saat itu juga, angin berembus lembut, membawa suara yang membuat bulu kuduknya meremang. "Rian!" Suara itu lirih, lemah, tapi jelas. "Budi." Mata Rian membesar, tubuhnya seketika tegang. Ia menoleh ke arah Andi, tapi sahabatnya terus berjalan tanpa menyadari apapun. Rian menggigit bibirnya, keraguan menghantam pikirannya seperti gelombang yang ganas. Jika ia kembali, mungkin ia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Tapi jika ia pergi, ia akan meninggalkan Budi sendirian. Dan di dalam hati kecilnya, ia tahu satu hal yang pasti, Budi masih menunggu mereka. Rian berdiri di persimpangan antara kenyataan dan keputusasaan. Di satu sisi, jalan beraspal yang bisa membawanya keluar dari neraka ini. Di sisi lain, kegelapan hutan yang masih berdenyut, seakan memanggilnya kembali. Suara Budi masih terngiang di telinganya, lemah, nyaris berbisik, tapi cukup jelas untuk mengguncang hatinya. "Andi," Rian akhirnya bersuara. Suaranya terdengar serak dan dipenuhi ketakutan yang ia coba tahan. "Aku dengar suara Budi." Andi berhenti berjalan, bahunya menegang. Ia tidak langsung menoleh, seolah menimbang apakah ia harus mengabaikan Rian atau mendengarkannya.
Saat akhirnya ia berbalik, matanya penuh luka. Budi sudah tidak ada, Rian. Kita tidak bisa terus terjebak dalam ilusi ini. Tapi aku benar-benar dengar dia. Rian bersikeras. Kalau ada sedikit saja kemungkinan dia masih hidup, aku nggak bisa membiarkannya begitu saja. Andi menatapnya lama, sebelum akhirnya menarik napas panjang, menahan amarah yang hampir meledak. Lalu kau mau apa? Masuk lagi ke dalam hutan itu? Sendirian? Rian tidak menjawab. Ia tahu itu ide gila, tapi hatinya tidak bisa membiarkan Budi begitu saja. Andi menatapnya lelah. Kalau kau masuk lagi, kau nggak akan pernah keluar. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Angin malam yang dingin berembus pelan, membawa suara-suara samar dari dalam hutan. Suara dedaunan yang bergesekan terdengar seperti bisikan yang berulang-ulang, seakan ada sesuatu di dalam sana yang sedang menunggu. Lalu, tanpa peringatan, sesuatu berbisik tepat di telinga Rian. Jangan pergi, tinggallah bersamaku. Jantungnya hampir berhenti. Itu bukan suara Budi, itu suara Wulan. Rian tersentak mundur, wajahnya memucat. Andi melihat ekspresi ketakutannya dan mengerti bahwa mereka tidak bisa lagi berlama-lama di tempat ini. Ayo kita pergi, katanya pelan, penuh ketegasan. Rian masih ragu, tapi kemudian ia melihat sesuatu di antara pepohonan. Sosok berdiri di sana, samar-samar tertutup bayangan. Matanya kosong, wajahnya pucat. Budi? Tidak, itu lebih tinggi, lebih kurus. Dan saat sosok itu bergerak ke depan, cahaya bulan menyinari wajahnya. Wulan. Senyumnya melebar, matanya masih hitam legam, dan tangan kurusnya terulur ke arah mereka. Jangan tinggalkan aku. Seketika, Andi menarik tangan Rian dan menyeretnya pergi. Lari. Mereka berdua berlari tanpa menoleh lagi. Suara tawa kecil menggema di belakang mereka, semakin lama semakin keras, hingga akhirnya hanya ada sunyi. Rian dan Andi akhirnya keluar dari alas roban. Tapi mereka tahu, hutan itu tidak akan pernah benar-benar melepaskan mereka. Dan di suatu tempat di dalam kegelapan, suara Budi kembali berbisik, terdengar begitu dekat, dan begitu menyedihkan. Rian, tolong aku. Rian dan Andi terus berlari, napas mereka tersengal, dada terasa seperti dihantam palu berkali-kali. Jalan aspal di depan mata seharusnya menjadi tanda keselamatan, tapi ketakutan yang menggigit mereka belum juga hilang. Hutan alas roban tetap membisu di belakang mereka, seolah mengawasi dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk menarik mereka kembali. Begitu sampai di pinggir jalan raya, mereka berhenti, membungkuk sambil mencoba mengatur napas. Keduanya basah oleh keringat dan lumpur, tubuh mereka gemetar akibat ketegangan yang baru saja mereka alami. Mobil yang mereka tinggalkan sejak awal masih ada di sana, tetapi suasananya terasa begitu aneh, seakan dunia di luar hutan ini tidak lagi sama. Rian menatap hutan di belakang mereka, hatinya diliputi rasa bersalah yang begitu dalam. Budi masih di dalam sana. Ia bisa merasakan kehadiran sahabatnya, meskipun hanya berupa suara samar yang terus berbisik di dalam kepalanya. Andi menepuk pundaknya dengan lemah. Kita harus pergi sekarang. Tapi Budi, suara Rian nyaris tidak terdengar. Andi menundukkan kepala, lalu dengan suara bergetar, ia berkata, dia sudah tidak ada, Rian. Tapi Rian tahu itu tidak benar. Budi belum mati. Hutan itu telah mengambilnya, menjadikannya bagian dari kegelapannya. Dan meskipun ia tahu betapa gilanya ide itu, ia merasa bahwa suatu hari nanti, ia harus kembali. Mereka masuk ke dalam mobil, mesin dinyalakan, dan roda mulai berputar di atas aspal yang dingin. Tidak ada kata-kata di antara mereka, hanya suara angin malam yang berembus pelan. Namun, tepat sebelum mobil benar-benar menjauh dari alas roban, Rian menoleh untuk terakhir kalinya. Di tepi jalan, di antara bayangan pepohonan, seseorang berdiri diam. Budi. Ia menatap Rian dengan mata kosong, wajahnya pucat seperti mayat. Mulutnya bergerak, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi suara klakson dari truk yang melintas membuat Rian tersentak. Saat ia melihat kembali ke tempat itu, sosok Budi sudah menghilang. Rian merasa perutnya bergejolak, pikirannya berputar-putar. Apakah itu nyata? Ataukah hutan masih mempermainkannya bahkan setelah mereka keluar? Mobil terus melaju, menjauh dari kegelapan alas roban. Tapi jauh di dalam hatinya, Rian tahu, ini belum berakhir. Karena di dalam mimpinya nanti, ia yakin akan terus mendengar suara itu. Rian, tolong aku. Sudah seminggu sejak Rian dan Andi keluar dari alas roban,
Tapi mimpi buruk itu tidak pernah benar-benar pergi. Setiap malam, Rian terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang, dan suara samar yang terus bergema di telinganya. "Rian, tolong aku." Suara itu bukan sekadar ilusi, bukan hanya mimpi yang muncul karena trauma. Suara itu nyata. Ia mendengarnya saat terjaga, dalam kesunyian malam, bahkan di antara hiruk-pikuk kota yang seharusnya membuatnya merasa aman. Andi mencoba mengabaikannya. Setelah kejadian itu, ia menutup diri, memilih untuk tidak membicarakan apapun tentang hutan terkutuk itu. "Kita beruntung masih hidup," katanya suatu malam ketika Rian mencoba membuka pembicaraan. "Jangan buat ini lebih sulit." Tapi bagaimana mungkin Rian bisa melupakannya? Setiap kali ia menatap cermin, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Setiap langkahnya terasa seperti diikuti oleh bayangan yang tak kasat mata. Dan semakin lama, suara Budi semakin jelas, semakin nyata. Suatu malam, ketika Rian sedang duduk di dalam kamarnya, ponselnya tiba-tiba berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan ragu, ia mengangkatnya. "Rian." Jantungnya berhenti berdetak. Itu suara Budi. Bukan rekaman, bukan ilusi, melainkan suara Budi yang asli, serak dan penuh ketakutan. "Budi, di mana kamu?" Rian hampir berteriak. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas yang berat, lalu gemerisik samar, seperti seseorang sedang berjalan di atas dedaunan kering. Kemudian, suara lain muncul. Sebuah bisikan mengerikan yang begitu familiar. "Kembalilah, kami menunggumu." Seketika telepon terputus. Rian terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu apa artinya ini. Ia tahu bahwa apapun yang ada di dalam hutan itu belum selesai dengannya. Dan mungkin, ia harus kembali ke alas roban. Rian duduk membeku di atas tempat tidurnya. Tangannya masih menggenggam ponsel yang kini hanya menampilkan layar hitam. Suara Budi masih terngiang di telinganya, bersama dengan bisikan mengerikan yang terasa begitu nyata. Pikirannya berputar, mencoba mencari penjelasan rasional. Mungkin seseorang sedang mempermainkannya? Tapi siapa? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di alas roban selain dia dan Andi. Ketakutan perlahan berubah menjadi tekad. Jika suara itu benar-benar berasal dari Budi, maka ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, meskipun itu berarti kembali ke tempat yang hampir merenggut nyawanya. Keesokan harinya, Rian menemui Andi. Temannya itu terlihat lebih kurus dan letih, seperti tidak pernah tidur dengan tenang. Saat Rian menceritakan tentang telepon misterius itu, wajah Andi langsung memucat. "Kau gila kalau berpikir untuk kembali ke sana," kata Andi, suaranya gemetar. "Kita nyaris mati, Rian. Kau lupa apa yang kita lihat, apa yang kita alami." "Aku tahu," Rian balas menatapnya tajam. "Tapi kalau itu benar-benar Budi, bagaimana kita bisa meninggalkannya?" Andi mengusap wajahnya, frustrasi. "Kita bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sesuatu yang lain." Hening. Rian tahu Andi tidak ingin mengatakannya dengan lantang, tapi ia mengerti maksudnya. Jika Budi memang masih di sana, kemungkinan besar ia sudah bukan lagi manusia. Meskipun begitu, Rian tidak bisa mengabaikan panggilan itu. Ada sesuatu yang menahannya, sebuah ikatan yang tidak bisa ia putus begitu saja. "Aku akan kembali, Andi. Dengan atau tanpa kamu." Andi menggeleng, raut wajahnya menunjukkan konflik batin yang hebat. "Ini ide buruk. Tapi aku harus melakukannya." Andi tidak menjawab. Ia hanya menatap Rian dengan mata penuh kecemasan, seolah ia tahu bahwa keputusan ini akan membawa mereka ke dalam bahaya yang lebih besar. Malam itu, Rian berdiri di depan kaca jendela apartemennya, menatap keluar dengan perasaan tidak menentu. Angin berembus pelan, membawa dingin yang menusuk tulang. Lalu, di pantulan kaca jendela, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakangnya, di sudut kamar yang gelap, berdiri sosok yang sangat dikenalnya. Budi. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Tapi Rian bisa membaca apa yang ia katakan. "Tolong aku." Rian membalikkan badan dengan cepat, tapi ruangan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di udara yang dingin, samar-samar terdengar suara langkah kaki, menjauh menuju kegelapan. Dan Rian tahu, tak ada jalan kembali. Ia harus kembali ke alas roban. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Rian menatap jalan raya yang sepi di depan mobilnya.
Lampu jalan yang redup hanya menerangi sebagian kecil aspal, sisanya gelap gulita, seperti menyatu dengan kegelapan hutan yang mengintai di kejauhan. Di sampingnya, Andi duduk diam, ekspresinya tegang. Ia sudah menolak berkali-kali, tapi akhirnya menyerah dan ikut. Kita benar-benar gila, gumam Andi, menghela napas panjang. Kalau kau ingin pergi, ini saatnya, kata Rian tanpa menoleh. Andi tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, matanya kosong. Dalam diam, ia tahu, setelah malam itu, tidak ada yang akan sama lagi. Mobil melaju perlahan ke arah gerbang alas roban. Pepohonan menjulang tinggi di kedua sisi jalan, ranting-rantingnya bergerak pelan diterpa angin, seolah menyambut mereka kembali. Udara terasa lebih berat, seperti dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Saat mereka akhirnya mencapai titik di mana semuanya bermula, Rian mematikan mesin. Sunyi, tak ada suara serangga, tak ada hembusan angin. Hanya keheningan yang begitu pekat, seolah dunia ini telah ditinggalkan oleh semua kehidupan. Rian menggenggam senter di tangannya, lalu menarik napas dalam-dalam. Kalau kau merasa ada yang aneh, langsung bilang, katanya pelan. Andi mengangguk, meskipun wajahnya menunjukkan keraguan. Mereka keluar dari mobil. Langkah pertama mereka di atas tanah terasa seperti melangkah ke dalam dunia lain. Rian mengangkat senter dan menyinari pepohonan yang gelap. Samar-samar, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah bayangan berdiri diam di antara batang pohon yang menjulang. Jantungnya berdegup kencang. Budi? Andi menelan ludah, tangannya gemetar. Jangan lakukan ini. Tapi Rian sudah melangkah maju. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menunggu. Saat ia semakin dekat, Rian bisa melihat lebih jelas. Wajah itu, pakaian itu, persis seperti yang dikenakannya malam terakhir mereka bertemu. Namun, ada sesuatu yang salah. Mata Budi, hitam legam, kosong, seperti jurang tanpa dasar. Bibirnya bergerak perlahan, mengeluarkan suara yang hampir tidak terdengar. Kalian datang, akhirnya. Suara itu bukan suara Budi. Itu suara lain. Sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih mengerikan. Andi berbisik ketakutan. Rian, kita harus pergi sekarang. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, bayangan di depan mereka mulai tersenyum. Dan tiba-tiba, dari dalam hutan, puluhan mata hitam mulai bermunculan di antara pepohonan. Mereka tidak sendirian. Jantung Rian berdegup kencang. Sinar senter di tangannya bergetar, memantulkan cahaya ke batang-batang pohon yang menjulang seperti penjara hidup. Andi berdiri kaku di sampingnya, napasnya berat dan tak beraturan. Puluhan pasang mata hitam itu tidak bergerak, hanya mengawasi mereka dari balik kegelapan, seakan menunggu sesuatu. Sosok yang menyerupai Budi melangkah maju. Tubuhnya tetap seperti yang mereka ingat, kaos lusuh dan celana jeans yang dipakainya malam itu. Tapi ekspresinya terlalu kaku, terlalu dingin, bukan seperti manusia. Wajah itu tersenyum samar, tapi senyumnya bukan senyum seorang teman. Apa kau mencariku, Rian? Suaranya pelan, hampir berbisik. Rian menelan ludah, langkahnya surut tanpa sadar. Budi, itu kau? Sosok itu tidak menjawab. Mata hitamnya hanya menatap kosong, lalu kepala miring sedikit, seperti tengah meneliti sesuatu. Dari balik pepohonan, suara gemerisik terdengar, seolah sesuatu yang besar tengah bergerak di antara semak-semak. Andi mencengkram lengan Rian. Kita harus pergi, bisiknya ketakutan. Ini bukan Budi. Ini sesuatu yang lain. Tapi Rian tidak bisa bergerak. Ada sesuatu yang menariknya, sesuatu yang membuatnya tidak bisa berpaling dari sosok di hadapannya. Ia ingin percaya bahwa itu benar-benar Budi, bahwa sahabatnya masih bisa diselamatkan. Namun, saat mulut sosok itu terbuka, Rian merasakan darahnya membeku. Dari dalam mulutnya, suara-suara lain bergema. Puluhan, ratusan, semua berbicara dalam nada yang berdesakan dan berantakan. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang memohon, dan di antara suara-suara itu, ia mendengar suara Budi. Rian, tolong, aku masih di sini. Rian merasakan tubuhnya melemas. Itu benar-benar Budi. Tapi ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang telah menguasainya. Seketika, angin bertiup kencang, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Pepohonan bergoyang, dan dari kegelapan, makhluk-makhluk yang bersembunyi mulai bergerak. Tubuh-tubuh mereka samar dalam kegelapan, tapi bentuk mereka tak wajar, seperti manusia, tapi salah. Andi menarik tangan Rian dengan kasar. Lari!
Seolah terbangun dari mimpi buruk, Rian berbalik dan berlari sekuat tenaga.